Kami boleh merasakan Kau hadir saat ini. Amin. Terima kasih untuk jamahan-Mu bagi setiap kami. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu. Mereka yang boleh memimpin kami datang dalam hadirat-Mu dan merasakan Engkau ada di dalam hidup kami. Berkati teman-teman kami mereka yang telah memimpin pujian, singers, pemain musik multimedia, sound system, Asyir, berkati mereka semua Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi pada pagi yang indah ini. Kami percaya firman-Mu berkata, bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau Tuhan yang memilih kami. Kami ada di tempat ini karena Engkau yang memilih kami. Amin. Ya. Bahkan firman-Mu katakan Yohanes 15 ayat 16, Engkau yang menetapkan kami. Kami bersyukur untuk kami ada di gereja ini. Karena panggilan dari Tuhan. Amin. Ya. Karena ketetapan dari Tuhan. Ya. Dan pagi yang indah ini kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah buat setiap hidup kami. Amin. Hidup kami diberkati Amin. untuk menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kami berkemenangan karena hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Iya. Engkau Allah yang hebat bagi hidup kami. Amin, amin. Pagi hari ini Tuhan kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau pagi hari ini Tuhan, tidak hanya kami mendengar kebenaran firman-Mu, Yes. tetapi kami mau menjadi pelaku firman Amin. Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih berbicara atas setiap kami. Karena kami ada di tempat ini siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya berkata, katakan, Amin. amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu, kanan kiri aja katakan Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Keluar dari kursi kita katakan Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, ketika kita tadi memuji Tuhan, saya tahu Tuhan bersama dengan kita. Amin. Ya. Yang kau tahu bahwa Tuhan ada di tempat ini, Tuhan, mari lambaikan tangan bersama dengan saya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita yang termeriah. Haleluya. Amin. Dan rencana Tuhan buat setiap kita adalah memberkati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya perlu memperkenalkan diri, nama saya Freddy dan istri saya mungkin Bapak Ibu Saudara Anda asing. Tapi saya panggil dia sekarang Unike ya. Jadi kami melayani suami istri, keluarga-keluarga di Indonesia Bapak Ibu. Ya kegiatan kami keliling di Indonesia. Ya tadi sempat kami cerita, kami ke Lombok, ke Pekanbaru, ke Batam, ke Tanjung Pinang. Baru kami kemarin dari Jakarta, kemudian dari Surabaya. Puji Tuhan hari ini bersama dengan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Secara pribadi saya juga dosen sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologia. Kami juga adalah gembala pranikah dan post merit. Jadi kami mengajar pranikah dan kami membina suami istri. Kenapa Bapak Ibu? Karena kami menyadari kalau suami istri atau keluarga dipulihkan Tuhan. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Bagaimana ketika keluarga dipulihkan, anak-anak mereka mengalami pemulihan. Pelayanan mereka dipulihkan dan pekerjaan mereka dipulihkan. Amin. Dan kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Bagaimana seorang ayah bersaksi, anaknya ranking 1 dari belakang. Tapi ketika orang tuanya mengalami Tuhan dan bertobat, dan mereka mengalami pembaruan dari Tuhan, anaknya menjadi ranking 1 dari depan, bukan dari belakang. Kami mendengar dan kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Bagaimana keluarga-keluarga ketika mereka satu dengan yang lain bertengkar, tapi ketika mereka dipulihkan Tuhan, bagaimana pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan dipulihkan Tuhan. Amin. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan orang yang sudah hopeless hidupnya, sepertinya tidak ada pengharapan, Tuhan pulihkan. Hari ini di dalam nama Yesus, berkat yang sama terjadi atas setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Sekarang sekali lagi ucapkan kanan kiri. Coba lihat kanan kirimu. Tuhan Yesus memberkati engkau luar biasa hari ini. Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Tolong LCD-nya. Kami berikan judul hari ini, ya firman Tuhan yaitu keluarga yang berkemenangan. Ulangi bersama dengan kami. Keluarga yang berkemenangan. Keluarga yang berkemenangan. Kurang keras, kami belum mendengar. Yang keras ya Bapak Ibu Saudara ya. 2, 3.
keluarga yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudara rindu berkemenangan? Amin. Pak, itu salah temanya Pak. Kami mau ke gereja ini loh Pak, gara-gara masalah kecil, gara-gara parkir, gara-gara gelas kami bertengkar. Dengan suami istri, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan menantu, keluarga yang berkemenangan. Oh beda ini Pak, ini untuk Bu Esther aja Pak, kalau untuk kami jauh. Kita bisa katakan seperti itu, tapi hari ini kami rindu menyampaikan isi hati Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka Kejadian pasal 1 ayat 28, PowerPoint-nya ada. Ada di situ di PowerPoint-nya, Kejadian 1 ayat 28. Bapak Ibu Saudara sudah mendapat ayatnya? Sudah ya? Oke, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekarang kata Allah memberkati mereka ganti nama Bapak Ibu Saudara semua. Allah memberkati Freddy, Allah memberkati Yunike. Sebut nama siapa? Saya Freddy, jangan sebut nama Freddy semua. Yang diberkati cuma Freddy nanti ya. Kalau Ibu Esther sebut nama Esther. Kalau Om, siapa Om? Sorry Om. Pak Roy, sebut nama Roy, Allah memberkati Roy. Ya, sebut nama siapa? Masing-masing. Saya masing-masing, jangan sebut nama Freddy semua. Yang diberkati cuma saya nanti ya. Kita akan baca ayat ini supaya menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ya, 2, 3. Allah memberkati Freddy, lalu Allah berfirman kepada Freddy, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, rencana Allah buat kehidupan keluarga, yang pertama firman Tuhan katakan dia ciptakan keluarga adalah berkat. Amin. Rencana Tuhan buat kehidupan kita adalah berkat. Mengapa sekarang banyak masalah terjadi dalam rumah tangga? Mengapa sekarang banyak masalah terjadi dalam pekerjaan kita? Mengapa sekarang masalah banyak terjadi di dalam pelayanan kita? Iblis gak suka itu. Dan iblis berusaha untuk menghancurkan berkat yang harusnya saudara terima. Tapi hari ini kami katakan, rencana Tuhan buat setiap kehidupan kita semua adalah berkat. Amen. Di dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi katakan bersama dengan kami, berkat. Berkat. Yang keras Bapak Ibu, berkat. Berkat. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu ketika kami melayani ada di Purwokerto Bapak Ibu. Kami setiap tahun melayani hamba-hamba Tuhan. Pada waktu itu ada satu pasang hamba Tuhan. Ini Bapak Gembala, senior Bapak Ibu. Bapak Ibu ini datang bersama pasangannya. Ketika kami ada di dalam, saya melihat wajah dari ibu ini, Ibu Gembala ini Bapak Ibu masuk ke dalam ruangan. Ibu ini merengut. Tahu merengut enggak Bapak Ibu? Ibu ini wajahnya ditekuk-tekuk. Ini berarti apa kalau wajahnya merengut? Marah. Apa Bapak Ibu? Pasti marah. Ada yang di sini marah senyum-senyum. Saya percaya di sini kalau marah wajahnya banyak yang merengut, ditekuk-tekuk, Bapak Ibu tidak ada senyum. Demikian juga ibu ini masuk dengan wajah yang jengkel, marah. Waktu itu saya ngomong dengan suami saya, yang ibu ini kelihatannya baru bertengkar. Masa sih, masa kamu tahu? Lah masuk aja wajahnya dengan marah gitu Bapak Ibu. Terus ini pasti marah dengan pasangannya, betul enggak? Ketika kami ada foto bersama suami istri, kami foto Bapak Ibu. Kebetulan waktu itu kakinya si istri diinjak oleh bapak lagi. Sudah marah ditambahi lagi Bapak Ibu, jadi marah. Marah Bapak Ibu. Terus saya sudah ketika kami menyampaikan firman Tuhan, di tengah-tengah kami menyampaikan firman Tuhan, mata saya tertuju kepada Bapak Ibu Gembala ini. Bapak Ibu senior, Bapak Ibu. Jadi udah berumur gitu. Saya lihat Bapak ini itu menciumi istrinya, tak pikir kenapa ya, tadi datang aja perengut-perengutan kok. Sekarang bisa cium-ciuman Bapak Ibu. Mencium dengan penuh kasih sayang. Selesai kami menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba Bapak ini datang kepada kami, Pak,
Tadi ketika kami datang di tempat ini, saya baru bertengkar. Dalam hati saya ngomong, ya aku udah tahu tadi datang aja wajahnya seperti itu gitu. Saya bertengkar, Pak. Bapak tahu enggak masalahnya apa? Enggak tahu, Pak. Cerita, ketika Bapak ini masuk di parkiran, istrinya harusnya duduk di sampingnya. Kadang-kadang istri, anak gitu ya, parkirnya yang betul, kanan-kanan, kiri-kiri. Enggak duduk tapi ngatur parkirnya bapaknya. Nah, ketika istrinya ngatur parkirnya, tiba-tiba mobilnya ketabrak batu yang ada di belakang. Nabrak Bapak Ibu. Akhirnya mobilnya pesok. Akhirnya bertengkar. Gara-gara apa? Parkir mobil. Ini tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. 1 bulan kemudian, dia bilang seperti ini waktu, Pak seringkali saya itu mengajak bertengkar istri saya. Bapak Ibu, pendeta juga banyak masalah loh. Tidak cuma jemaat, pendeta juga manusia Bapak Ibu. Dia cerita, 1 bulan kemudian, tiba-tiba Bapak ini telepon suami saya, ketika itu Bapak ini baru pelayanan di daerah Jawa Barat. Dia ngomong, Pak Freddy tolong doakan istri saya. Kenapa Pak istrinya? Istri saya sakit. Ini saya lagi pelayanan di luar kota. Belum ada 1 jam, tiba-tiba Bapak ini telepon lagi. Pak, istri saya sudah dipanggil Tuhan. Pak gimana ini saya sudah tidak ada istri lagi. Istri masih hidup saya ajak bertengkar terus Pak. Karena saya tahu ketika kejadian itu Bapak Ibu. Sekarang istri saya sudah meninggal. Siapa lagi yang akan memperhatikan saya Pak? Siapa yang akan saya sayangi Pak? Ada penyesalan Bapak Ibu. Pagi hari ini, selagi kita masih punya pasangan, kasihi pasanganmu. Ada yang di sini duduk di sebelah pasangannya? Ada suami istri yang duduk di sebelah pasangannya? Sekarang pandangi pasangan Bapak Ibu. Waduh, suruh mandangi. Istriku jengkel, istriku membuat aku sering marah. Itu yang sering terjadi, tapi pagi hari ini kami minta pandangi pasangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang sendiri, Bapak-bapak datang sendiri, mungkin dengan keluarga, pandangi keluarga Bapak Ibu. Selagi pasangan kita masih ada, kasihi mereka. Kasihi mereka Bapak Ibu. Anak-anak, kasih orang tuamu. Orang tua kasih anak-anakmu, amin. Karena kami yakin dan percaya ketika keluarga dipulihkan, Tuhan tidak hanya memulihkan kami saja Bapak Ibu, tetapi anak-anak kami juga dipulihkan Tuhan, amin. Pelayanan kami juga dipulihkan Tuhan. Ketika ada kasih dalam keluarga Bapak Ibu, jangan seperti Bapak ini, istrinya sudah meninggal, baru menyesal, ngomong ketika masih hidup tak ajak bertengkar terus. Sekarang enggak ada siapa yang aku ajak bertengkar, enggak ada Bapak Ibu. Jadi ketika pasangan kita masih hidup, kasih pasangan kita, amin Bapak Ibu. Amin. Pasangan kita ini bukan kita ajak untuk lawan pertengkaran Bapak Ibu. Saya tahu ketika kita ada konflik, anak-anak dengan orang tua dengan anak, anak dengan menantu Bapak Ibu. Seringkali kita tidak menyadari, ini iblis pakai untuk kita, keluarga kita dihancurkan oleh iblis. Tapi kita mau pagi hari ini mau belajar bahwa keluarga yang berkemenangan itu milik kita, amin. Keluarga yang berkemenangan Tuhan berikan untuk kita, amin Bapak Ibu. Amin. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 8 Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 8. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan berkata, coba Bapak Ibu perhatikan, itu ada tanda seru. Kalau bahasanya saya, istri saya tadi katakan membaca dengan datar. Tapi kalau bahasa saya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini ayatnya. Jadi tidak sadar dan berjaga-jagalah. Tapi ada tanda seru. Ada tanda seru yang kuat di sana. Betul Bapak Ibu ya? Amin. Betul ya? Saya tidak mengada-ngada. Firman Tuhan berkatakan, iblis lawanmu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar dan berjaga-jagalah. Tuhan katakan, kenapa? Ini penting. Ulangi bersama saya, penting. Penting. Bapak Ibu, bahasa Yunani aslinya,
Kalau bahasa perjanjian lama itu Ibrani. Dalam perjanjian baru itu bahasanya Yunani Bapak Ibu. Bahasa Yunaninya berjalan keliling itu diabolos. Ulangi bersama saya, diabolos. Diabolos. Diabolos itu bukan anak-anak yang bolos sekolah, bukan ya. Diabolos itu artinya dia akan mencari peluang dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, bahkan peluang apapun yang bisa dilakukan iblis kalau dia masuk dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan, dia akan hancurkan. Bapak Ibu sadar enggak kita? Setiap hari kita ada di dalam medan peperangan nih. Tanpa kita ketahui kadang-kadang suami istri bisa saling mengasihi, tiba-tiba bisa bertengkar hebat. Bapak Ibu dengan orang tua bisa saling mengasihi, tiba-tiba bisa bertengkar hebat. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka iblis akan hancurkan kita Bapak Ibu yang terkasih. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ketika kami mau pergi, suami saya mau pergi, kebetulan pagi itu saya sibuk Bapak Ibu. Saya suka buat kue, saya suka buat roti. Pagi itu ada pesanan, ada teman saya yang suruh saya bikin gitu. Bapak Ibu ketika saya buat, biasanya setiap pagi saya itu sediakan pakaian untuk suami saya. Salah satunya saya melayani suami saya dengan baik. Yang kedua, supaya suami saya kalau ambil pakaian jangan dari yang bawah Bapak Ibu. Ketika sudah saya atur rapi, ini sering terjadi loh. Istri-istri sudah menyiapkan pakaian itu di lemari, sudah ditata rapi, tiba-tiba suami saya ambil dari bawah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tumpukan yang tadinya rapi itu saja berantakan, itu kadang membuat saya marah. Oleh sebab itu setiap suami saya mau mandi, sudah saya sediain, ini salah satu contohnya. Nah pagi itu saya sibuk sekali, saya di dapur, tapi tempat-tempat saya buat roti itu kelihatan kalau suami saya itu keluar. Tiba-tiba suami saya keluar, saya lihat dari tempat saya buat roti. Loh kok pakai baju itu? Loh pakaian itu kok dipakai pergi? Maksud saya, karena saya masih repot gitu Bapak Ibu, saya panggil salah satu driver saya ngomong, Roset kesini tolong kasih tahu Bapak, suruh ganti baju. Maksud saya baik enggak Bapak Ibu? Loh baik loh Bapak Ibu, tolong Bapak suruh ganti baju. Nah saya enggak tahu penyampaian driver saya bagaimana, dia ngomong, tiba-tiba suami saya masuk rumah dengan wajah yang marah Bapak Ibu. Wajahnya marah-marah, ngomel-ngomel, terus saya itu masuk. Loh kamu kok marah tuh kenapa? Maksudku kan baik, bajumu itu jangan dipakai. Warnanya aja udah berubah. Sekarang gini loh bapak-bapak, ini kan curhat istri saya ya, saya juga mau curhat ini. Bapak-bapak, saya ini orangnya itu penurut sebetulnya. Saya itu biasanya kalau di kamar, istri saya minta baju ini kurang bagus, suruh ganti, saya bisa ganti sampai 5 kali enggak apa-apa loh. Biar mau ganti bajunya hitam, putih, sampai bingung saya mau. Kalau di dalam kamar. Loh kan sibuk hari itu. Nah ini masalahnya Bapak Ibu. Saya sudah ada di depan, saya mau ke kantor. Saya bersama driver saya yang lain, tinggal just gitu loh Bu Esther, tinggal jalan gitu loh. Tiba-tiba driver saya yang lain berkata, Pak stop Pak. Loh kenapa? Ibu suruh Bapak ganti baju. Bayangkan Bapak-bapak, Pak Roy, kalau tiba-tiba sudah ganti baju, sudah tinggal jreng jalan ke kantor, suruh ganti baju. Bapak-bapak gimana sepertinya? Loh tapi Marah. maksud saya baik loh ibu-ibu, betul enggak? Loh maksud saya juga baik, betul enggak Bapak-bapak? Maksud Jangan saya, ngomong di depan, ngomongnya di dalam, betul enggak Bapak-bapak? Loh kan aku ngomong baru sibuk enggak lihat kamu pakai baju itu, tahu-tahu di jalan kok sudah pakai itu, padahal warnanya udah berubah. Gini loh, baju itu kan relatif, betul enggak Pak Roy? Kalau menurut Pak Roy baju itu bagus enggak? Bagus, tapi menurut istri saya bisa enggak bagus toh Pak? Betul, menurut saya bagus. Loh, waktu itu bajumu enggak bagus, warnanya udah berubah. Kamu tuh dikasih Menurut tahu, saya bagus. enggak bagus, sudah berubah. Bapak Ibu mau dilanjutkan enggak kalau gini? Seringkali masalah kecil dalam rumah tangga jadi besar. Harusnya kita anak Tuhan, masalah besar jadi kecil. Masalah kecil hilang. Saat itu Bapak Ibu, saya tahu Ulangan 30 ayat 19 berkata, langit dan bumi menjadi saksi pada hari ini. Kuperhadapkan engkau kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk.
Tuhan katakan, pilih kehidupan, maka engkau akan hidup, engkau dan seluruh keturunanmu. Saya tahu kalau saya tambah ngeyel, semakin kami bertengkar. Saya milih diam, saya mau milih kehidupan. Waktu itu saya juga diam Bapak Ibu. Tak pikir udahlah saya diam Bapak, karena kami tahu ketika saya tambah banyak ngomong Bapak Ibu, ada perdebatan, ada pertengkaran. Ketika kami ada konflik, saya ngomong terus tidak berhenti-berhenti Bapak Ibu. Kata-kata yang tidak membangun tetapi kata-kata meruntuhkan pasangan itu akan keluar dari mulut saya. Betul tidak? Bapak Ibu kalau bertengkar, ada konflik dengan saudara, dengan orang tua, dengan pasangan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ngomong terus, ada pertengkaran, betul? Waktu itu saya ambil diam Bapak Ibu. Saya juga diam Bapak Ibu. Karena sebetulnya saya tahu, maksudnya istri saya itu baik. Cuma jujur sebagai seorang bapak, seorang pria, egonya itu tinggi. Sudah di depan kok disuruh ganti. Memangnya egonya kena Bapak Ibu. Saya kena ego saya. Tapi apakah saya harus makan ego Bapak Ibu? Amsal katakan harga diri. Pride. Banyak orang makan pride Bapak Ibu. Ini loh ego saya. Saya tahu kalau saya mengikuti ego saya, maka pertengkaran akan terjadi dan kami tidak akan bisa jadi berkat. Hari itu saya berkata dalam nama Yesus, apapun masalah yang terjadi, tujuannya kan baik. Istri saya itu rindu supaya saya itu pakai pakaian yang bagus. Supaya bukan hanya saya dihargai, orang juga menghargai saya kalau saya dengan pakaian yang bagus. Tapi menurut saya waktu itu baju itu sudah bagus. Masalah ini terjadi, tapi saya milih, aku tidak mau menjadi masalah kecil jadi besar. Aku mau menjadi masalahku selesai, karena Tuhan ada di dalam hidupku. Amin Bapak Ibu. Seringkali, next tolong PowerPoint-nya. Seringkali Bapak Ibu, kita lihat masalah itu seperti, lah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau lihat ini apa? Ya, kita tahu ini Daud dan Goliat Bapak Ibu. Daud itu tingginya 155 cm. Goliat, kalau Bapak Ibu lihat, itu tingginya 6 hasta Pak. Sebetulnya 6 hasta kali 45 cm, 1 hasta itu 45 cm. Tapi di Wikipedia tertulis 3,02 meter, bayangkan separuhnya Daud ini. Ini kurang gede Goliatnya Bapak Ibu. Masalah seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat dulu di dalam 1 Samuel 17, ayat 45 sampai 50, kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Amin. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilkannyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Firman Tuhan berkata, Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saya tanya dengan Bapak Ibu, orang yang sekecil Daud memang kuat Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, ketika dia mengembalakan 2 atau 3 ekor domba itu, kalau ada harimau atau beruang, dia lawan.
Tapi kalau Bapak Ibu lihat, secara kasat mata Bapak Ibu, secara fisik, bisakah umban dan batu, Bapak Ibu bayangkan ya, umban batu itu ketapel kalau bahasanya sekarang, betul ya Pak ya? Ketapel, kalau melinteng, kalau bahasanya saya itu melinteng, kalau di sini apa di Blora? Sama ya, kalau melinteng orang kena dahi Bapak Ibu, harusnya dahinya cuma memar, betul enggak? Tapi firman Tuhan katakan dahi batu itu sampai apa? Masuk. Terbenam, berarti masuk Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya, ini bukan karena Daud sendirian. Yeah. Setuju? Yeah. Firman Tuhan katakan ketika orang Filistin itu, Goliat ini menantang orang Israel, Saul gemetar. Saul yang satu bahu lebih tinggi daripada orang Israel, dia gemetar. Dan firman Tuhan berkata, semua orang Israel juga ketakutan. Ketakutan itu menular. Kalau Bapak Ibu ketakutan, maka ketakutan itu menular ternyata. Dan firman Tuhan berkata, Daud berkata, engkau datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan membawa nama Tuhan yang luar biasa. Amen. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya, itu yang membuat batu itu lubang dalam dahinya, bukan batunya Daud, tapi Allah yang luar biasa. Amen. Yeah. Roma 8 ayat 8 berkata bahwa Allah itu bekerja sama. Dia ada bersama dengan Daud, dan itu yang membuat Goliat itu jatuh dan dibunuh oleh Daud. Apapun masalah kita Bapak Ibu, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, segede apapun saudara, itu sanggup Tuhan hancurkan dalam hidupmu. Amin. Amin. Saudara coba, saya minta saudara angkat tangan saudara. Saudara anggap masalah saudara seperti tangan ini. Tangan ini kecil, tapi coba saudara letakkan tangan saudara di depan mata persis. Apa yang saudara lihat? Kalau kita hanya melihat masalah, sepertinya tidak ada Tuhan, hanya ada kegelapan di depan kita. Tidak ada pengharapan. Tapi coba Bapak Ibu saudara lepaskan tangan Bapak Ibu keluar. Apa yang saudara lihat? Terang. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita menyelesaikan masalah kita dengan caranya Tuhan? Bukan dengan caranya kita. Kalau kita melihat masalah kita dengan cara kita, cara pandang kita, maka kita akan melihat masalah kita sangat besar dan berat seperti Goliat. Tapi seperti Daud katakan, aku membawa nama Allah di dalam hidupku. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekarang coba lihat kanan kirinya. Masalah kita kecil. Masalah kita. Ayo Bapak Ibu lihat kanan kiri. Jangan lihat saya terus toh, lihat kanan kiri. Masalah kita apa? Kecil. Karena apa? Tuhan beserta dengan kita. Ya, kita mau lihat gambar berikut ini. Bukan yang ini, gambarnya next, tolong. Next lagi. Next. Lah ini. Gambarnya enak enggak ditonton Bapak Ibu? Kok enggak enak kenapa? Hah? Dipandang aja enggak enak ya Bapak Ibu? Apalagi kita ada di situasi seperti itu. Ketika orang tua ada konflik, suami istri ada konflik Bapak Ibu, anak-anak kita itu merasakan seperti ini loh. Kita tidak menyadari Bapak Ibu apa yang kita lakukan. Bapak Ibu perlu tahu pagi hari ini, apa yang kita lakukan itu terwaris terhadap anak-anak kita. Iya. Kata-kata, perkataan Bapak Ibu, awal-awal kami menikah Bapak Ibu, pasangan suami istri menikah dalam satu ikatan perjanjian Bapak Ibu. Mereka masuk dalam pernikahan, konflik enggak? Saya percaya ada konflik dalam keluarga. Kenapa? Ketika suami istri menikah itu membawa karakter masing-masing Bapak Ibu. Iya. Saya dari keluarga yang berbeda dengan suami saya. Betul. Suami saya punya pola hidup sendiri, nilai-nilai sendiri, punya kebiasaan sendiri, sedangkan saya juga punya seperti itu Bapak Ibu. Ketika kami menikah, awal-awal pernikahan kami terjadi Bapak Ibu. Seringkali apa yang saya katakan, saya tuh ngomongnya keras Bapak Ibu. Dia sering ngomong seperti ini, yang kamu itu ngomongnya dikecilin bisa enggak? Loh, dari lahir suara saya keras suruh ngecilin Bapak Ibu. Maksudnya volumemu itu loh, kalau ngomong dosa pakai melotot-melotot, bisa enggak? Saya ngomong Bapak Ibu, mamiku aja ngomongnya keras, so aku enggak bisa keras gimana? Mamiku ngomongnya juga keras Bapak Ibu.
Masa anaknya ngomongnya pelan-pelan, enggak percaya saya. Ketika apa yang keluar dari orang tua saya itu terwarisi dalam hidup saya Bapak Ibu. Tapi ngomongmu jangan melotot-melotot. Loh dari kecil sampai sekarang ya ini kebawa, enggak bisa aku tak ubah. Bapak Ibu, kebiasaan saya bawa ke keluarga saya. Dan ini menjadi masalah Bapak Ibu. Iya. Dan yang harus saya lakukan di dalam keluarga saya yang baru, keluarga kami yang baru, ada pola baru. Saya enggak boleh bawa pola orang tua saya Bapak Ibu. Iya. Suami saya juga enggak boleh bawa kebiasaan orang tuanya. Dulu kalau suami saya pertama menikah Bapak Ibu, habis mandi anduk bisa di mana-mana. Bagi saya enggak bisa. Kalau habis mandi anduk itu juga di tempat yang benar. Tapi suami saya sering taruh sembarangan dan itu jadi konflik loh Bapak Ibu. Iya. Kalau habis minum, gelas taruh belakang. Yang dilakukan suami saya habis minum taruh aja di meja. Itu jadi masalah. Bapak Ibu, kita harus menyadari apa yang kita lakukan hari ini itu terwariskan kepada anak-anak kita. Iya. Suatu kali saya membangunkan anak saya yang besar namanya Vanuel Bapak Ibu. Saya ngomong, Vanuel bangun. Saya bangunin anak saya, anak kami Bapak Ibu. Vanuel bangun, diem aja Bapak Ibu. Vanuel bangun, masih diem aja. Suara saya kerasin, tak pikir dengan suara saya keras dia pasti bangun. Vanuel bangun, kamu mau sekolah enggak? Tiba-tiba tanpa saya sadari, tanpa saya Bapak Ibu, saya tiba-tiba anak saya tuh ngomong seperti ini. Kenapa sih mama bangunin aku? Kan papa kalau dibangunin juga susah. Loh saya bangunin anak saya kok nyerempet-nyerempet papanya Bapak Ibu. Loh Vanuel bangun, kamu mau sekolah enggak? Papa aja kalau dibangunin susah, papa aja kalau ini marah-marah. Loh saya sadar loh Bapak Ibu. Loh saya enggak pernah ngasih tahu anak saya enggak pernah nyuruh anak saya seperti suami saya. Ternyata terekam dalam hidupnya. Tanpa saya sadari dia ngomong seperti itu. Papa aja kalau dibangunin susah, papa aja kalau dibangunin marah-marah. Bapak Ibu waktu dia masih kecil, tiba-tiba apa yang saya lakukan? Saya tidak marah dengan anak saya Bapak Ibu. Saya hampiri suami saya ngomong dengan dia. Apa yang sudah saya dengar dari mulut anak saya Bapak Ibu, saya ngomong, yang Vanuel itu tak kasih tahu kok nambah marah-marah. Lah kenapa? Dibangunin kok nambah marah. Tahu enggak apa jawabannya? Papa aja seperti itu. Bapak Ibu, kami enggak diem Bapak Ibu. Suami saya bertobat datang kepada anak saya. Kadang orang tua ini gengsi datang kepada anak-anak. Padahal ini kadang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Mungkin orang tua ngomong, wah nanti gede ndase gitu ya. Enggak menghargai orang tua, tapi ini perlu kita lakukan ketika ada kesalahan dalam keluarga. Kita datang kepada anak kita. Anak-anak datang kepada orang tua minta maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya itu orangnya orang stabil Bapak Ibu. Saya itu lebih suka menghindari konflik. Saya lebih suka menghindari masalah. Ketika saya ada masalah dengan mami saya itu dalam hati saya enggak apa-apalah, saya diem aja, nanti kan baik sendiri. Tapi suami saya enggak seperti itu. Dia selalu mendorong saya, sering ngomong seperti ini. Yang yuk tak antar ke mami, enggak aku takut sama mami. Nanti nih aku datang tambah dimarahi mami. Tapi dia selalu ngomong, datang sama mami kamu minta maaf, walaupun itu tidak salahmu kamu minta maaf. Suami saya terus mendorong saya dan itu menjadi apa Bapak Ibu? Setiap saya ada sesuatu dengan mami saya, suami saya mengantarkan loh ke rumah mami saya, dengan sendirinya saya minta maaf kepada mami saya. Mami saya pun susah pertama, ketika saya maaf kepada mami kadang ketika tidak benar, mau ada sesuatu, mami juga ngomong minta maaf Bapak Ibu. Seringkali kita gengsi orang tua datang kepada anak. Saat itu yang kami lakukan Bapak Ibu, suami saya datang kepada anak saya ngomong, Vanuel papa minta maaf. Mungkin papa lakukan seperti itu ketika papa dibangunin, marah Bapak Ibu. Dan ketika ada pertobatan, suami saya datang kepada anak saya dan ada pertobatan Bapak Ibu, sejak hari itu tidak terjadi seperti itu. Ketika saya bangunin, Vanuel bangun sekolah sudah siang, iya mah. Bapak Ibu, sekali lagi ketika ada pertobatan dalam keluarga, kita akan memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Seringkali iblis cari bagaimana caranya saya tidak tahu Bapak Ibu. Masalah sedikit jadi konflik. Tadi seperti masalah saya Bapak Ibu, kelihatannya sepele. Tetapi ketika saya tidak menyadari, berhenti Bapak Ibu, iblis akan membuat perpecahan di antara kami suami istri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Tahun 2002 kami mulai masuk dalam pelayanan keluarga ini, 17 tahun yang lalu. Dan mulai saat itu kami mulai banyak melayani pasangan-pasangan keluarga-keluarga. Dan saya ingat waktu itu, tolong PowerPoint-nya bisa dibantu. Bapak Ibu, saya nyusun tesis. Ya, next bisa, next saja. Saya nyusun tesis Bapak Ibu. Saya meneliti tentang masalah-masalah keluarga, ya, masalah keluarga-keluarga yang ada di dunia. Apa sih yang menjadi masalahnya? Kan di dalam tesis atau disertasi itu ada analisa kualitatif, ada analisa kuantitatif. Kalau Bapak Ibu belajar. Saya meneliti Bapak Ibu tentang ini. Apa yang menjadi masalah dalam keluarga sehingga keluarga ini bermasalah satu dengan yang lain. Saya pikir Bapak Ibu, itu masalah yang utama itu keuangan. Saya pikir waktu itu masalah yang utama itu seks. Saya pikir masalah yang utama itu anak. Ternyata bukan. Majalah Redbook Bapak Ibu meneliti 710 lembaga pernikahan Bapak Ibu, penyuluh pernikahan. Jadi bukan 710 orang, tapi 710 lembaga pernikahan valid Pak pasti. Kenapa? Karena 710 contoh 710 gereja, 710 lembaga pernikahan. Penelitian ini valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Masalah yang utama, Bapak Ibu perhatikan, bukan masalah keuangan. Keuangan masalah nomor 6 Bapak Ibu. Masalah yang pertama, coba Bapak Ibu lihat. Dibaca, 1, 2, 3, apa? Rusaknya komunikasi keluarga. Yang kedua apa? Hilangnya tujuan dan perhatian bersama. Saya enggak heran, kami banyak melayani keluarga-keluarga yang selalu mereka katakan, ketika mereka berbicara satu dengan yang lain suami istri, enggak bisa nyambung, enggak connect. Oh ini toh yang jadi masalah, baru 5 menit bicara konslet, enggak bisa bicara lagi. Itu yang iblis buat dalam rumah tangga. Dulu perhatian bersama, dulu sama suami istri, kalau mau pergi, Bapak Ibu saling sapa, handphone itu bukan milik sendiri-sendiri, tapi milik bersama. Tapi ketika sudah berumah tangga, handphone menjadi private. Enggak boleh suami istri buka, enggak boleh, pokoknya handphoneku. Dulu kita saling perhatian, istri jatuh yang dibantu. Tapi begitu masalah rumah tangga terjadi, istri jatuh langsung, di mana matamu? Berubah. Oh, ternyata masalahnya terjadi ini loh Bapak Ibu. Ipar mertua nomor 10 Pak, jangan cuma alasan ipar mertua, ini penelitian yang valid. Secara kualitatif, saya akan berikan sesuatu yang lebih valid lagi kepada Bapak Ibu. Lebih valid lagi pada Bapak Ibu. Tolong bisa next. Bapak Ibu, Robert Montgomery, seorang ahli pernikahan yang biasa mensurvei. Kalau Bapak Ibu, kalau saya biasanya suka survei Bapak Ibu. Karena memang studi saya studi survei, riset gitu ya. Riset itu ada George Barna Foundation, ada Larry Christensen, dan sebagainya. Salah satunya Robert Montgomery, dia meneliti juga ya perhimpunan pelayanan keluarga di Amerika, masalahnya itu apa sih yang terjadi Bapak Ibu? Uang, itu nomor piro Bapak Ibu? Halo? 4. Nomor 4, cuma 37%. Ini beda lagi penelitiannya dengan yang tadi. 37% mengatakan uang yang menjadi konflik keluarga. Tapi yang nomor 1 Bapak Ibu, berapa persen? 87% mengatakan komunikasi buruk. Jadi memang yang terjadi, mengapa keluarga bermasalah? Karena komunikasi yang buruk. Suami istri tidak berusaha atau keluarga bersama anak-anak, mertua, menantu tidak mengkomunikasikan dengan buruk. Dengan baik. Bapak Ibu, kami ini konselor keluarga. Setiap hari bisa 2-3 pasang datang kepada kami Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang sering terjadi dalam hidup mereka ketika mereka ngomong ini loh, si A sama si B, ceritakan masalahmu. Si A belum selesai ngomong, si B-nya istrinya langsung ribut. Istrinya belum ngomong selesai, suaminya bertengkar. Di depan kami bertengkar. Kenapa? Komunikasi buruk. Dan itu 87% Pak Roy. Banyak sekali. Masalah uang hanya berapa persen?
37. Uang penting, tapi ketika mereka sepakat, mereka bisa menghadapi dengan cara yang benar. Tetapi kalau mereka bertengkar, ngomong dikit dengkar, yang terjadi apa Bapak Ibu? Jalan dewi-dewi. Nah kita harus menang dalam hal ini. Untuk menjadi keluarga yang berkemenangan, Bapak Ibu harus belajar mengelola konflik. Saya rindu, kemarin saya ngomong-ngomong dengan Bu Esther, saya rindu loh Tante, saya bilang sama dia, di gereja ini ada pasutri. Saya kalau ke gereja-gereja selalu berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, yuk adakan pasutri. Biasanya kalau ibadah tin ada, sekolah minggu ada, youth ada, bapak-bapak ada, ibu-ibu ada, tapi suami istri tidak pernah ada. Padahal konflik yang terbesar di mana? Suami istri. Kami kemarin pelayanan di GBI Salatiga, di Pak Gideon Rusli. Masalahnya sama Bapak Ibu, suaminya sendiri, istrinya sendiri, jemaatnya. Kita harus bersama-sama belajar untuk kita suami istri. Komunikasi kita harus belajar benar di hadapan Allah. Amin Bapak Ibu? Amin. Amin? Yeah. Coba dilihat kanan kiri Bapak Ibu. Komunikasimu sudah baik atau belum? Jangan dilihat saya lagi. Dilihat coba kanan kirinya. Ya, puji Tuhan. Kita mau lihat gambar berikut ini. Ya, haleluya. Nah, senang enggak lihat ini Bapak Ibu? Siapa yang merindukan suasana seperti ini? Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak bisa mencari suasana seperti ini. Yang harus kita lakukan, kita harus mengusahakan suasana seperti ini. Enak ya orang tua rukun dengan anak-anak, dengan orang tua suami istri rukun, enak Bapak Ibu. Tapi tidak bisa berjalan dengan sendirinya, celing gitu keluarganya baik, tidak bisa. Saya menikah 18 tahun dengan suami saya. Apakah saya awal-awal pernikahan langsung baik? Tidak Bapak Ibu, kami berbeda, tadi saya katakan saya berbeda dengan suami saya. Yang harus dilakukan kan suami istri harus saling melengkapi. Suami saya punya kelebihan, saya punya kekurangan. Kelebihan suami saya itu menutupi kekurangan saya. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu. Saya tidak bisa langsung memiliki keluarga yang seperti ini, bahagia, lari-lari di taman Bapak Ibu yang suami istri seperti film India ya. Nari-nari di pohon gitu. Kita tidak bisa mencari suasana seperti itu. Seperti ini Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan, kita mengusahakan. Amin. Pernikahan kita, keluarga kita seperti ini. Dengan apa? Komunikasi harus baik. Anak dengan orang tua dengan anak harus baik Bapak Ibu. Anak-anak harus menghormati orang tua. Ini ada firman yang bagus untuk anak-anak. Untuk anak-anak saya bacakan di dalam Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Dikatakan loh Bapak Ibu. Penting. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ternyata kalau anak-anak menghormati orang tua, kita akan mengalami bahagia, panjang umur. Anak-anak jangan kurang ajar dengan orang tua. Anak-anak dengar, remaja-remaja, kalau kamu punya masalah dengan orang tuamu harus segera diselesaikan. Amin. Karena berkat dari orang tua itu turun, akan panjang umur seperti firman Tuhan katakan. Ini bukan kata saya loh, bukan kata kami loh. Tapi firman Tuhan katakan kalau kamu ingin berbahagia dan panjang umurmu, hormati orang tuamu. Bapak Ibu, ketika kita merindukan keluarga seperti ini, mari kita usahakan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, kita punya tanaman. Bapak Ibu ada punya tanaman di rumah? Tanaman itu akan tumbuh subur, apa yang kita lakukan? Dipelihara. Harus dipelihara. Supaya rumput ini hijau harus diberi pupuk, harus disirami Bapak Ibu. Demikian juga dengan keluarga kita. Dengan pernikahan kita Bapak Ibu. Harus kita rawat dan kita pelihara. Bapak Ibu, saya ngomong seperti ini dari konflik dengan suami saya juga merasa tidak enak Bapak Ibu. Apalagi kalau ini kita lakukan berhari-hari. Bahkan bertahun-tahun kita lakukan pertengkaran demi pertengkaran. Capek Bapak Ibu main drama aja capek, apalagi tiap hari kita lakukan itu Bapak Ibu.
Oleh sebab itu mari kita pelihara Yes. keluarga kita. Amin. Kita rawat keluarga kita dengan apa? Dengan komunikasi yang betul, saling mengasihi. Iya. Jadi kasih itu harus ada dalam keluarga kita. Kalau keluarga kita rindu menjadi berkat bagi banyak orang, mari kita tunjukkan. Pertengkaran tidak ada habisnya. Bahkan saling menyakiti Bapak Ibu seperti ini. Saya punya peraga biar Bapak Ibu lebih jelas. Ini saya Bapak Ibu. Ini saya Bapak Ibu. Ketika kita sudah masuk dalam pernikahan, itu seperti ini. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Deng, deng, Dan keduanya menjadi ya, satu menikah. daging. Kejadian 2 ayat 23. Disatukan Tuhan dalam ikatan perjanjian. Kalau sudah nempel, bersatu, tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu kecuali maut yang memisahkan. Ketika masuk dalam pernikahan kita bukan lagi satu-satu. Bukan saya, bukan suami saya, tetapi kami Bapak Ibu sudah menyatu. Dan ketika istri berkata, suamiku itu cerewet, bercerita kepada orang banyak. Suamiku itu tidak bisa diatur, suamiku itu tidak mengasihi aku. Maka sebetulnya seorang istri tidak hanya menyakiti suami, tapi dia juga menyakiti dirinya sendiri. Perhatikan Bapak Ibu, konsep 2 menjadi 1, ini ada di Alkitab. Suami-suami kadang kau berkata, istriku kamu cerewet, kamu Bawel. kepala batu, kamu bawel, well. Pokoknya kamu ini tidak bisa diatur, tidak berguna, sial dan sebagainya. Ketika engkau menyakiti dengan kata-katamu kepada istrimu, sebetulnya engkau sudah sakit. Kenapa? Ini terjadi. Betul Sudah Bapak menjadi Ibu? satu Bapak Ibu, Kan sudah 2 menjadi menikah. 1. Perhatikan Bapak Ibu, yang belum berkeluarga, suatu saat engkau juga akan berkeluarga. Maka yang terjadi, konsep ini terjadi. Ketika istri menyakiti suami, maka bukan hanya suamimu yang sakit, tapi engkau sendiri sudah sakit. Atau seorang istri menyakiti, atau suami menyakiti istri dengan perkataannya, dengan tindakannya. Maka yang terjadi bukan hanya dia menyakiti pasangannya, tapi dia sudah menyakiti dirinya. Seringkali kita bangga loh Bapak Ibu. Nek suamiku tak sakiti aku bangga. Seringkali itu kita lakukan terhadap pasangan kita. Seringkali anak-anak lakukan itu terhadap orang tua. Seringkali orang tua lakukan itu terhadap anak Bapak Ibu. Kalau kita sudah menyakiti orang lain, kita merasa bangga, aku menang. Ketika dalam keluarga, pernikahan Bapak Ibu sudah disatukan dan menjadi satu. Ketika Bapak Ibu menyakiti pasangan kita Bapak Ibu, sesungguhnya yang sakit bukan saya, bukan suami saya, tetapi dua-duanya sakit. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Kalau dibuka ini Bapak Ibu semuanya lobang, semuanya tercerai-berai. Ini yang terjadi Bapak Ibu, tidak utuh lagi. Bukan hanya istri, tapi suami juga mengalami luka. Bapak-bapak jangan sakiti istrimu. Karena ketika engkau menyakiti istrimu, maka sebetulnya di hadapan Tuhan engkau sudah sakit. Yeah. Istri-istri engkau jangan sakiti suamimu. Dengan perkataanmu, tingkah lakumu, ketika engkau menyakiti suamimu, sebetulnya engkau sendiri sudah sakit. Kita buka Kolose 2 ayat yang ke-6. Ada itu di LCD-nya tolong, Kolose 2 ayat 6. Next aja, ada 3 kali next. Kolose 2 ayat 6, Bapak Ibu bisa baca. Kamu telah menerima Kristus Yesus supaya kita, saya ulang, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau saudara rindu berkemenangan, harus hidup tetap di dalam Dia. Amin? Amin. Tetap di dalam Dia, di dalam siapa? Bapak Ibu Saudara? Halo? Di dalam Yesus. Ulangi lebih keras. Tetap di dalam Dia artinya di dalam siapa? Yesus. Bapak Ibu, saya sering mengatakan ini untuk pengetahuan kita saja. Kalau Bapak Ibu lihat di konkordasi Alkitab, itu kalau bahasa Inggris, itu ada bahasa King James Version. Ya, King James Version itu bahasa sekarang. Kemudian ada American Standard, itu bahasa yang mirip dengan bahasa Ibrani dulu atau Yunani, Bapak Ibu. Kemudian ada NIV, itu bahasa Inggris. Tapi di bahasa Indonesia, Bapak Ibu sebetulnya ada firman Allah yang hidup dan juga terjemahan lama. Coba kita lihat Kolose 2 ayat 6, ini terjemahan baru Bapak Ibu. Kita lihat terjemahan firman Allah yang hidup. Ada yang punya firman Allah yang hidup? Kolose 2 ayat 6? Ya, biar Yunika aja bacakan. Kolose 2 ayat 6. Bagaimana saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, demikian juga percayakanlah setiap persoalan saudara sehari-hari kepadanya.
hiduplah dalam persekutuan dengan Dia. Perhatikan saudara, hidup di dalam Dia artinya mempercayakan setiap persoalan Anda sehari-hari kepada Yesus dan bersekutu dalam Dia. Kalau saudara berkata, aku di dalam Dia, aku hidupku dalam Dia, saudara ada di gereja. Tapi kalau saudara punya masalah, datangnya ke Gunung Kawi, ke Gunung Brontok, ke Gunung Gundul, ke Gunung Gondrong, Bapak Ibu itu bukan hidup di dalam Dia. Hidup dalam Dia artinya, saudara perhatikan, mempercayakan setiap persoalan kita sehari-hari kepada Dia. Amin. Berapa banyak kita punya masalah rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, tidak datang pada Tuhan. Kita stres, kita depresi. Sebetulnya langkah yang terindah, firman Tuhan berkata, datang kepada Dia. Persoalan apa Bapak Ibu sehari-hari? Keuangan, pelayanan, pekerjaan, anak, orang tua. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau hidup dalam Engkau Tuhan. Aku serahkan anakku. Kemarin kami bicara di pelayan-pelayan. Alexander McLaren berkata bahwa doa itu melepas kuasa. Bahkan J. Garden berkata doa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Anak saudara, orang tua saudara ada di mana? Doa itu menembus batas dan waktu. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau percaya, masalahmu apa, anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu, doakan. Percayakan masalahmu sehari-hari kepada Dia. Maka itu hidup dalam Dia. Satu lagi terjemahan lama, ada yang punya? Terjemahan lama itu mirip bahasa King James Version. Tapi coba kita lihat terjemahan lamanya. Saudara. Sedang kamu sudah mengaku Kristus Yesus Tuhan itu, maka berjalanlah menurut Dia. Perhatikan, dalam terjemahan lama, hidup di dalam Dia artinya berjalan bersama Dia. Banyak pujian yang kita nyanyikan, berjalan bersama Yesus. Tapi kalau kita ada masalah tidak pernah berjalan sama Yesus, jalan karepe dhewe. Ya atau ya Bapak Ibu? Kita hari ini harus bertobat. Kalau kita ngomong aku mau jadi keluarga yang berkemenangan, aku mau hidup di dalam Dia, tidak ada jalan lain. Engkau harus mempercayakan masalahmu kepada Dia, dan engkau harus berjalan bersama Dia. Amin Bapak Ibu? Amin. Berjalan bersama Dia. Saya ingin menceritakan satu peristiwa kepada Bapak Ibu, Matius 9 ayat 20. Tolong bisa di LCD-nya tadi yang perempuan. Ayat ini sering kita, peristiwa ini sering kita lihat Bapak Ibu. Peristiwa terakhir saya ingin ceritakan buat Bapak Ibu. Matius 9 ayat 20. Ya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Di kitab Matius, kalau Bapak Ibu perhatikan, kitab Matius itu khusus untuk orang-orang Yahudi. Peristiwa perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu sebetulnya orang-orang yang paling dibenci orang Yahudi ada dua. Imamat katakan orang yang kena kusta sama orang yang keluar lelehan. Perempuan ini keluar lelehan darah 12 tahun. Jadi Bapak Ibu, saya terangkan ini buat Bapak Ibu kalau baca Alkitab biar Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu yang terkasih, orang kusta bagi orang Yahudi itu najis. Sehingga firman Tuhan berkata, kalau mereka itu dikucilkan di luar perkemahan orang Yahudi. Kalau mereka mau masuk, mereka harus pakai di tali kelintingan. Sehingga kalau orang mau datang, kusta, kusta, teriak. Salah satunya Bapak Ibu yang terjadi ketika orang kusta datang, orang sudah tahu orang kusta mau lewat, mereka menghindar jauh. Jadi orang-orang kusta itu orang-orang yang sangat dijauhi orang Yahudi. Termasuk orang yang keluar lelehan. Firman Tuhan berkata orang-orang seperti ini diasingkan. Jadi Bapak Ibu kalau baca ayat ini Bapak Ibu jadi tahu, oh mengapa kalau Bapak Ibu nanti lihat perempuan ini sering mendengar tentang Yesus tapi tidak pernah mendekati Yesus. Takut orang-orang dan perempuan ini takut juga
dilempari batu Bapak Ibu. Karena apa? Karena perempuan ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dia keluar lelehan. Dia, firman Tuhan berkata, orang yang keluar lelehan itu, dia harus jauh-jauh dari orang Yahudi. Oleh sebab itu di Matius hanya, Bapak Ibu lihat hanya 3 ayat. Betul ya? Kita lihat ayatnya 20, 21, 22. Selesai. 3 atau 4 ayat. Tapi kita lihat, kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, di atasnya, judulnya itu ada Injil sinopsis namanya. Injil sinopsis itu ada 3, Matius, Markus, Lukas. Yohanes itu non sinopsis Bapak Ibu. Kita akan lihat ayat yang di Alkitab yang berbeda. Cara pandangnya yang berbeda. Lukas ini seorang dokter. Lukas pasal 8, Bapak Ibu lihat. Lukas pasal 8, ayat yang ke-42 mulai. Lukas pasal 8 ayat 42. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Iya, stop. Bapak Ibu perhatikan 42. Di kitab Matius tidak ada kata berdesak-desaan. Tapi di kitab Lukas ada kata berdesak-desaan. Saudara, ini benar. Kenapa? Kalau Yesus ada di suatu tempat, firman Allah berkata di situ pasti rame. Tandanya apa Pak Freddy? Ada. Ketika Yesus firman Tuhan berkata, dia memberi makan 5.000 orang, berarti sama Yesus ada berapa orang saat itu? 5.000 laki-laki. Betul ya Bapak Ibu ya? Berarti banyak orang yang bersama Yesus. Yesus itu populer, kenapa? Dia banyak melakukan mujizat Bapak Ibu. Bahkan kalau kami beberapa kali membawa rombongan ke Israel, itu puluhan ribu. Di Alkitab dicatat cuma 37. Tapi sebetulnya ada puluhan ribu mujizat yang terjadi di Israel saat itu. Tidak ditulis semua. Karena Alkitab kita bisa tebalnya seperti apa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan berkata, ketika Yesus memberi makan 4.000 orang, di situ juga banyak orang. Bahkan ketika firman Tuhan berkata ada seorang lumpuh, bisa diperhatikan Bapak Ibu, seorang lumpuh yang dibawa dengan 4 orang. Firman Tuhan berkata dia tidak bisa masuk. Yang dilakukan apa waktu itu? Dia naik ke genting. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika ada Yesus, rame. Jadi wajar ada kata berdesak-desaan. Di Matius tidak disinggung, tapi di sini disinggung berdesak-desaan. Ya. Satu lagi Bapak Ibu, Markus ini lebih memper, karena Markus ini anak angkatnya si Petrus. Ya. Petrus ini punya angkat namanya Markus ini, yang ditulis ini saudara. Markus ini yang pernah ditolak oleh seorang yang bernama Paulus dan dia ajak Ananias. Ya, Bapak Ibu pernah dengar ya, Markus ini yang dipek oleh Barnabas waktu itu menjadi muridnya. Ini anak angkatnya Paulus, coba kita lihat. Markus 5 ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada tambahan di kitab Markus. Karena apa? Mungkin Pak Petrus bercerita, dia ada di situ. Dia lihat dengan mata kepala sendiri. Bukan hanya berdesak-desaan, tapi berbondong-bondong. Bapak Ibu beda, berdesak-desaan itu cuma saya berdesak-desaan. Tapi berbondong-bondong banyak sekali, rame. Saya pernah ke Delta Plaza di Surabaya. Waktu itu tiba-tiba food court-nya kebakaran Pak. Ada salah satu food court kebakaran Bu. Wah itu turun benar-benar berbondong-bondong dan berdesak-desaan. Semua orang turun ke bawah, maaf kata Bapak Ibu, orang yang jatuh pun diinjak. Aduh, itu
crowded banget dan wah ada karuan lah saudara. Bener-bener ancur-ancuran. Mereka turun cepet-cepetan saudara. Nah itu terjadi. Next. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Nah ini ada ayat yang bisa kita lihat beda. Dia sudah, apa Bapak Ibu? Berulang-ulang. Berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Berarti Bapak Ibu kalau kita lihat ayat ini lebih jelas. Perempuan ini sangat kaya raya. Kalau seorang perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan, saya kira dia kena CA darah. Betul ya Bapak Ibu ya? 12 tahun loh. Dan firman Tuhan katakan dia sudah ke berbagai tabib. Kalau bahasanya saya sekarang ada tabib di Singapura hebat dia ke sana. Ke Taiwan hebat dia ke sana. Ke Penang hebat dia ke sana. Next. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Entek loh saudara 12 tahun. Tetapi coba next. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Ya wajar saudara, orang kena CA darah sangat lemah sekali. Ini yang terjadi, terus ya. Dan sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 27 saudara perhatikan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi seringkali dia mendengar berita tentang Yesus. Next. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Makasih saudara, kalau Bapak Ibu Saudara lihat ayat ini, saya ingin menceritakan sesuatu kepada saudara. Kalau seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, maka dia datang kepada Yesus apakah dengan tegap berdiri? Apakah dengan dia menundukkan bungkuk atau dia menyeret tubuhnya? Halo saudara, kalau menurut saya seperti gambar ini saudara, perempuan ini menyeret tubuhnya sampai dekat dengan Yesus. Kalau saudara lihat Imamat 15 ayat 25, tolong yang dilihat dulu Imamat 15 ayat 25, saudara bisa tahu mengapa perempuan ini takut ketemu Yesus. Imamat 15 ayat 25, biar kita ngeh ya saudara ya. Imamat 15 ayat 25. Ya. Apabila seorang perempuan berlari-lari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya. Bukan mens maksudnya ya, terus? Maka selama lelehannya yang najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Ini saudara, perempuan ini bagi orang Yahudi najis. Kami beberapa kali ke Israel, kami bawa rombongan ke sana. Saudara, saya ke tempat di Kapernaum di mana perempuan ini persis naik di tangga menuju sinagoga. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel ya, di sinagoganya sebelah kiri. Saya jadi membayangkan, saudara kalau saya ke Israel itu, saya membayangkan peristiwa-peristiwa Yesus. Perempuan ini dia menyeret tubuhnya. Saudara, mengapa menyeret tubuhnya? Firman Tuhan berkata dia jamah jumbai jubah Yesus. Tolong gambarnya. Jumbai jubah Yesus ini gini loh saudara. Bahasa Yahudinya itu sit-sit. Ulangi bersama saya, sit-sit. Sit-sit. Ada yang ngomong cicit gitu ya, terserahlah sit-sit atau cicit saudara. Sit-sit.
dia tersungkur. Ini gambarnya bagus, cantik, menurut saya enggak seperti ini saudara. Gambarnya tua, sangat menderita. Ini kan digambar bagus supaya kelihatan bagus saja. Cicit sini saudara. Dan ketika dia ada di atas, orang Yahudi yang tahu dia keluar lelehan. Saudara enggak pernah bayangkan di Alkitab, apakah dia waktu itu orang Yahudi berkata najis kemudian dia tendang orang ini. Atau karena banyak orang berdesakan karena dia ada di bawah, pernahkah Bapak Ibu memikirkan dia keinjak-injak? Halo? Pipinya kena kaki, tubuhnya kena kaki. Tapi yang hanya dia lakukan, aku mau ketemu Yesus. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Amin. Bapak Ibu, ini luar biasa. Dia tidak mau ketemu orang lain kecuali Yesus. Karena dia tahu ketika dia ketemu Yesus, di situ ada kesembuhan. Amin. Saudara, mungkin dia keinjak-injak. Berat, orang-orang Yahudi ketemu dia, najis, najis. Buat dia, harga dirinya sudah tidak ada lagi saudara. Tapi buat dia, aku hanya ketemu dengan Yesus. Saudara tahu ketika dia ketemu Yesus, firman Tuhan katakan, dia tidak hanya diselamatkan, tapi firman Tuhan katakan, bukan hanya tubuhnya yang selamat, tapi jiwa dan rohnya selamat. Pak, di dekat sinagoga itu ada kolam pembasuhan Pak, kolam pentahiran. Kalau Bapak Ibu lihat di imamat itu, setelah itu yang dilakukan perempuan ini, saya yakin dan percaya, dia berusaha masuk ke sinagoga itu. Dia masuk dulu ke kolam pentahiran, dan dia bersaksi bagi banyak orang, Yesus sembuhkan saya. Amin. Bapak Ibu, untuk menjadi keluarga berkemenangan, engkau harus cari Tuhan. Seperti seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini. Tidak peduli dirimu sendiri, tidak peduli kata orang, tapi engkau berkata, Tuhan, aku mau ketemu engkau, aku mau berjumpa dengan engkau. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, kesembuhan itu terjadi. Amin. Bukan hanya jasmani, tapi jiwani dan rohani. Berapa banyak kita yang mau disembuhkan Tuhan secara total, jiwa, tubuh, dan roh. Angkat tangan bersama dengan saya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, hari ini sebelum saya serahkan kepada teman-teman WL, saya rindu. Masing-masing kita berkomitmen, Tuhan, aku rindu. Seperti perempuan ini yang mencari engkau, demikian hidupku. Semua tutup mata saudara. Mungkin saat ini engkau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ke gereja, kalau ada sesuatu yang tidak enak saja, engkau tidak ke gereja. Kalau ada masalah dengan teman, engkau tidak ke gereja. Kalau ada problem, engkau tidak ke gereja. Perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini memberikan contoh yang luar biasa. Dia tidak peduli kata orang. Dia cari Tuhan. Dia berkata, Tuhan, asal jamah jumbai jubah Tuhan, aku sembuh. Hari saudara yang punya sakit apa? Sakit tubuhmu, sakit jiwamu, sakit rohmu. Ngomong, Tuhan, aku mau ketemu engkau. Maka ketika engkau ketemu dengan Tuhan, engkau menjadi keluarga yang berkemenangan. Amin. Semua tutup mata. Saudara, engkau yang rindu Tuhan, aku mau seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan mencari engkau sungguh-sungguh. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Ya, tinggi-tinggi. Saudara jangan malu, tinggi-tinggi saudara. Terima kasih. Ku yakin saat kau bertindak, ku menang. Saat kau berfirman, hidupku ya Tuhan hanya ditentukan. Mari saudara masing-masing kau bersekutu kepada Dia, minta Tuhan hatimu. Aku mau seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan itu yang mencari Engkau sungguh-sungguh. Tidak peduli kata orang, tapi dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Ku kuat karena Kau menopang. Yes Lord. Hidupku hanya ditentukan
Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Minta Tuhan jamah rohmu, Bagi jiwamu, dan tubuhmu. ada yang Dia akan bertindak dalam hidup kita. Siapapun engkau, di dalam nama Yesus, jamah Tuhan. Jangan satupun yang terlewatkan. ku diam. Jangan satupun terlewatkan di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku muliakan dan diberikan. Sekali lagi angkat tinggi-tinggi tanganmu. Bapa di surga, Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat. Kami percaya Engkau turun tangan menjamah tangan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kami tahir, setiap kami disembuhkan. Amin. Jasmani kami, jiwa kami dan roh kami Amin. sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dan di dalam nama Yesus, kami semua menjadi keluarga yang berkemenangan. Keluarga yang mengasihi Engkau. Keluarga yang menjadi berkat untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Yes, Lord. Kami menyerahkan keluarga kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami menyerahkan pernikahan kami Tuhan. Dalam nama Karena Yesus. kami tahu Engkau yang menciptakan pernikahan kami. Engkau yang menciptakan keluarga kami. Oleh sebab itu Bapa, keluarga kami, pernikahan kami berharga di mata Tuhan. Dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap pasangan-pasangan yang ada di tempat ini Tuhan. Pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik, berkat kesatuan mengalir atas setiap kami di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan pernikahan kita, Engkau Allah yang menciptakan keluarga kami Tuhan. Bapa di surga, terus penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Terus penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih. Sebab Engkau Allah yang hebat bagi hidup kami. Terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk jamahan-Mu yang percaya berkata, Amin. amin. Yang sukacita berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya.